Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata ya kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan ya dan semua orang yang mendengarkan engkau. Bapak Ibu, kita di bulan ini temanya adalah mengaplikasikan karunia itu ya. Jadi saya mengambil tema pagi hari ini adalah jangan lalai. Sama-sama katakan jangan lalai. Menggunakan karunia yang ada pada kita itu. Arti kata lalai itu tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Itu cukup luas itu. Bisa dalam arti ada bagian yang kita tidak cermati. Kalau kita melihat semua dengan tidak teliti, ada bagian yang kita tidak cermati, itu bagian kelalaian itu. Tidak mengindahkan apa yang harus kita kerjakan itu. Seharusnya kita bisa buat itu dengan baik. Seharusnya kita buat itu dengan excellent, dengan sempurna. Tapi karena kita asik terhadap sesuatu itu, ada keasikan terhadap sesuatu yang lain, jadi kita tidak bisa memberi yang terbaik dalam kewajiban itu. Karena apa? Ada kelalaian di sana. Berlalai-lalai. Itu juga artinya berlambat-lambat. Seharusnya kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu ya tepat pada waktu itu. Seharusnya kita bisa menyelesaikan tepat pada waktu, tapi kita tidak mengerjakan tepat pada waktu. Itu ada kelalaian di sana. Seharusnya kita bisa datang ke gereja dengan tepat waktu. Amin. I love you. Oke, I love you. Tapi kita itu datang suka terlambat, itu pasti banyak kelalaian. Ya. Ya, oke, kalau 1-2 kali terlambat itu sesuatu yang wajar karena ya situasi saat ini ya ada banyak kemacetan. Tapi kalau itu sudah menjadi pola kita, menjadi kesenangan kita, ya rasanya kalau tidak terlambat itu kurang enak. Kok tahu Pak Henry ya? Karena dulu saya begitu. Karena suka terlambat itu rasanya lama-lama nyaman kalau terlambat. Kalau tidak terlambat datang ke gereja, itu rasanya kok kurang pas itu. Ini ada sesuatu yang wrong, sesuatu yang aneh kan? Kami di gereja Bedugul dulu ibadahnya jam 9. Ada jemaat yang selalu datang, itu waktu mau khotbah. Saya perhatikan, setiap kali waktu mau khotbah baru dia datang. Itu berkali begitu. Saya sudah banyak menasihati di jemaat itu ya, banyak menasihati jemaat. Datang, usahakan jangan terlambat. Begitukah sikap kita di hadapan Tuhan? Datang jangan terlambat. Oke, sekarang bukan jam 9. Saya berharap Bapak Ibu jangan terlambat ya, karena sekarang ibadahnya bukan jam 9 tapi jam 10. Tapi walaupun jam 10 tetap juga begitu. Sampai now. Rasanya sudah pakemnya begitu ya. Tidak bisa diubah atau itu sudah bagian dari kelalaian itu. Berlalai-lalai itu artinya juga tidak memperhatikan. Seharusnya saat ini, detik ini Bapak Ibu harus fokus dengar khotbah. Tapi di belakang sana sedang asik main WhatsApp itu. FB, Instagram. Saudara asik dengan itu. Itu bagian dari kelalaian. Amin. Saudara, di dalam Alkitab ada 2 jenis kelalaian. Yang pertama itu adalah kelalaian yang kita lakukan dengan sengaja. Tetapi yang kedua, ada kelalaian yang tidak dilakukan dengan sengaja itu. Coba buka sama-sama di dalam Bilangan pasal 15 ayat 22 itu ya. Bilangan pasal 15 ayat 22. Sudah didapat ayatnya? Ya. Bilangan 15 ayat 2. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaran Musa,
mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan ayat 24, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka seharuslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang tak menyenangkan, bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korbannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Nah, saudara tahu kan dalam kitab itu, Taurat itu ada banyak sekali peraturan kan? Saudara bacalah, contohnya saja kitab Imamat itu. Itu ratusan aturan di sana yang harus dilakukan dalam kebaktian itu. Tetapi firman Tuhan datang berkata, satu saja tidak dilakukan. Ya. Dan dilakukan tidak dengan sengaja, di luar dari pengetahuan umat. Ini bukan sengaja loh ya. Karena di luar dari pengetahuan umat mungkin lupa. Tetapi Tuhan menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Dan mereka harus menebus itu dengan mempersembahkan korban penghapus dosa. Jadi apa intinya di sini? Intinya gini saudara, bahwa apapun alasannya Tuhan tidak mau kita lalai. Amin. Tuhan benar-benar tidak ingin kita lalai. Nah, kalau kita hubungkan dengan teks yang kita baca tadi dalam 1 Timotius pasal 4 dari ayat 14 sampai 16 itu, maka ada beberapa alasan yang sangat penting di sana ya. Mengapa kita tidak boleh lalai? Dalam konteks menggunakan karunia kita itu ya. Nah, yang pertama itu karena saudaraku, karunia kita itu sudah dinyatakan begitu jelas kepada kita itu. Tuhan udah beritahu kita bahwa itu karunia kita yang kita harus gunakan. Karena kita sudah tahu, maka tidak ada alasan kita lalai dalam menggunakannya. Amin. Haleluya. Paulus berkata seperti itu kepada Timotius, Bapak Ibu. Dia berkata, Timotius, engkau sudah begitu tahu. Dan karuniamu itu sudah diteguhkan dengan cara yang begitu kuat. Apa karunia Timotius? Nah, kalau kita bicara tentang karunia, saudara, itu ada dua kategori. Satu bicara tentang perlengkapan rohani, seperti karunia mujizat, hikmat, lain sebagainya. Tapi yang kedua bicara tentang karunia posisi. Itu jawatan, 5 jawatan itu. Ada rasul, ada nabi, ada pengajar, lalu ada apa? Gembala, ada penginjil. Nah, waktu Paulus berkata karunia kepada Timotius, dia lebih berbicara tentang posisi Paulus, Timotius itu sebagai gembala di Efesus itu. Kamu udah tahu panggilanmu itu. Dan panggilanmu itu diteguhkan dengan cara yang begitu kuat. Pertama dikatakan lewat nabi kan. Dalam terjemahan lain disebutkan nabi-nabi, bukan satu saja. Orang-orang zaman kisah para rasul itu saudara, kalau mengutus seseorang itu enggak sembarangan itu. Ya. Kalau saudara bisa lihat contohnya nanti bagaimana gereja mula-mula mengutus Paulus dan Barnabas itu ya. Mereka sungguh-sungguh berdoa, mereka sungguh-sungguh berpuasa. Mereka betul-betul mengalami kepenuhan akan roh dalam kekuatan hadirat Tuhan itu. Lalu di situ nabi-nabi mulai mengucapkan nubuat, mendireksi, mengatakan pesan ilahi yang kuat terhadap seseorang. Tuhan mau apa terhadap orang ini? Itu yang terjadi kepada Timotius. Tetapi juga yang terjadi adalah bahwa atas penumpangan tangan penatua, apa artinya itu? Bahwa Timotius ini ada dalam asuhan para pemimpin gereja, amin. Saudara dan saya harus ada di bawah pengasuhan pemimpin gereja. Timotius diawasi, Timotius dibina. Para penatua melihat memang itu karunianya, lalu diteguhkan, lalu didoakan, lalu diutus. Amin. Jadi dalam pelayanan itu kita harus ada di bawah gereja. Sama-sama katakan ada di bawah gereja. Ada itu apa itu kalimat, pergi tak diundang, bagaimana? Datang tak diundang, pergi tak diantar. Jangan jadi pelayan model gitu itu, yang tidak mau tunduk pada otoritas. Jangan.
Kita bukan pelayan Jailangkung, oke? Kita ada di bawah gereja. Dilihat, dinilai, dibina, diteguhkan, didoakan, diutus. Sehingga betul-betul Timotius mengerti memang itu karunia-Nya, bukan hanya perasaan, tapi diteguhkan dengan cara yang begitu kuat. Sehingga dia sadar benar, dia paham benar karunia-Nya itu mengembalakan. Dan Paulus berkata, "Hei Timotius, kamu sudah ngerti betul panggilanmu. Kamu sudah ngerti betul karuniamu. Tuhan sudah sampaikan dengan cara yang begitu kuat. Karena kamu sudah ngerti, kamu tidak punya alasan untuk lalai mengerjakannya." Amin. Haleluya. Nanti kalau saudara baca dalam kitab 1 dan Timotius, ada banyak alasan bagi Timotius itu bisa lalai. Banyak sekali. Saya belajar kitab itu. Banyak sekali alasannya dia bisa lalai. Satu, ada alasan dari dalam diri. Timotius itu masih sangat muda waktu dia diutus. Nah, biasanya orang-orang muda, apa kelemahannya? Malu-malu kucing, ya, malu-malu begitu ya, sungkanan begitu. Makanya Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena dia memimpin jemaat yang besar di saat usia yang sangat muda. Dia bisa saja sungkanan, malu-malu, gak enakan mimpin jemaat yang besar. Paulus ingatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Tetapi walaupun dia juga masih muda, Timotius ini adalah pemuda yang tubuhnya tidak terlalu bugar. Dia sering sakit-sakitan itu, ada masalah di perutnya. Sebabnya Paulus berkata di ayat lain, tambahkanlah sedikit anggur di air itu, ya. Berhubung pencernaanmu sering terganggu, tambahkan sedikit anggur. Oke, ini ayat favorit para peminum. Ada ayat yang meneguhkan, mari kita minum. Sedikit anggur ditambah air, Bapak Ibu. Bukan segentong anggur, bukan. Karena zaman itu, saudaraku, ya, zaman itu orang itu memakai anggur untuk pengobatan. Jadi dia sering lemah tubuhnya, berhubung pencernaannya itu. Jadi dia muda, tubuhnya tidak begitu bugar. Di lain itu, ada masalah dalam jemaat, bacalah kitab 1 Timotius, 2 Timotius. Itu seabrek-abrek masalah yang harus ditangani oleh Timotius muda yang tak bugar itu. Selain itu juga ada masalah yang datang dari luar jemaat. Ada ajaran-ajaran sesat yang masuk dalam gereja. Ada guru-guru palsu, ada penentang-penentang. Bisa saja di waktunya yang masih muda itu dengan tubuh yang demikian, saudara, dengan masalah yang begitu seabrek, dia bisa stres, akhirnya melalaikan panggilannya. Selain itu juga, di saat muda, tentu ada banyak godaan. Oke? Oleh sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk hati-hati terhadap godaan itu. Ada namanya godaan materialis. Ya, kalau kita ini hobinya hanya kejar uang saja setiap hari Bapak Ibu, pasti itu malas untuk melayani orang lain. Karena kita setiap hari fokus hanya ngejar uang itu. Kita pasti menjadi orang lalai mengerjakan tanggung jawab kita dalam pelayanan. Karena setiap hari hanya ngejar uang. Dan Paulus berkata kepada Timotius, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Haleluya. Supaya kamu tidak lalai dalam tugasmu itu. Karena kamu mengejar lain sebagainya. Ada juga namanya godaan seksual sebagai orang muda. Paulus berkata kepada Timotius, layani itu perempuan-perempuan muda seperti adikmu sendiri, tapi dengan kemurnian hati. Jangan ada apa di dalam hati itu ya. Pura-pura melayani tapi ada udang di balik rempek. Dari konseling menjadi konsleting kata itu. So kita harus murni itu melayani. Dan dipesankan Timotius, jauhilah nafsu orang muda.
Saudara yang pernah muda angkat tangan. Ini masih muda semua ya. Tahu nafsu orang muda? Ya saya ini antara muda dan tua saya ini. Enggak juga terlalu muda tapi sudah mulai masuk usia juga. Ya. Saya ngerti itu nafsu orang muda itu. Semangat kedagingan itu. Kayak banteng seruduk sana, seruduk sini. Gitu ya. Itu kalau diikuti nafsu itu menghancurkan dan kita melalaikan panggilan. Haleluya. Ada juga godaan intelektual muda. Apa itu godaan intelektual muda? Suka memperdebatkan hal-hal sia-sia. Yang omong kosong. Ada satu penafsir itu berkata itu. William Berkeley, mereka memperdebatkan hal-hal yang contohnya seperti ini. Berapa malaikat bisa duduk di ujung jari saya? Untuk apa diperdebatkan hal-hal seperti ini? Kayaknya pinter, kayaknya hebat itu. Tapi untuk apa? Nah biasanya intelektual muda itu suka berdebat. Ajang mendemonstrasikan pengetahuan. Ada kesombongan pengetahuan di situ. Menghabiskan banyak waktu berdebat untuk sesuatu yang omong kosong. Akhirnya kita lalai, terkuras tenaga kita, waktu kita. Ya. Jadi ada banyak sekali alasan yang bisa membuat Timotius muda ini, yang tidak bugar ini, ya, lalai dalam panggilannya. Tapi Paulus mengingatkan, "Hei Timotius, apapun alasanmu, kamu tidak punya alasan untuk lalai dalam panggilan itu, karena panggilan itu sudah dinyatakan begitu jelas kepadamu." Amin. Demikian juga kita hari ini. Kalau kita sudah dinyatakan itu tanggung jawab kita, itu karunia kita. Kita udah ngeh, itu bahasa Ibraninya, oke? Udah ngeh itu, udah paham itu. Kita tidak punya alasan untuk tidak mengerjakannya itu. Karena sudah diberitahukan kepada kita oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kita udah paham itu bagian kita yang harus kita kerjakan. Banyak orang Kristen itu doanya kadang-kadang hebat sekali itu. Saya dulu pendoa kerjanya kan, berdoa itu. Kadang-kadang saya ingat-ingat ketawa-ketawa juga doa saya itu kayak gitu. Hebat-hebat sekali itu. Ya. Gagah-gagah sekali. Mintanya yang gede-gede, ya kan? Ya Tuhan, gitu doanya kan orang Kristen. Berikan hambamu ini terobosan. Waduh. Buka itu tingkap langit. Ya, doanya pokoknya gede begitu kan? Kita pun mungkin sering minta yang besar-besar dari Tuhan itu. Padahal banyak hal yang sederhana, yang kecil yang sudah Tuhan singkapkan dengan jelas untuk kita kerjakan, tapi itu pun kita lalaikan. Ngapain kita minta yang gede-gede? Bisa mengerti? Itu loh, yang udah jelas kita harus kerjakan. Udah ngeh kita harus kerjakan. Kita lalaikan, minta lagi yang gede-gede. Nah itulah orang Kristen, banyak. Jadi coba perbaiki doanya itu ya. Mungkin ubah doanya, Tuhan ampunilah kami. Nah itu lebih tepat. Doanya gitu, ampuni Tuhan. Kami bernafsu. Kami akan tanggung jawab Tuhan dengan apa yang sudah diberitahu. Mungkin doanya diubah aja. Jangan doa itu model-model kayak begitu. Jadi orang tak bertanggung jawab. Ya. Jadi sekarang perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan nih. Perhatikan pada kita. Mungkin ada hal-hal yang sudah dinyatakan begitu jelas pada diri kita ini. Apakah itu menyangkut karunia rohani itu? Kalau sudah tahu karunia rohaninya, pakai karunia itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk lalai. Karena sudah diberitahu dengan jelas dan kita paham itu. Amin. Kalau itu menyangkut posisi kita dalam pelayanan, ya. Posisi kita dalam pelayanan, kita udah ngerti ini memang tanggung jawab saya. Tidak punya alasan untuk lalai karena kita udah tahu itu bagian kita. Atau juga menyangkut mungkin ada satu beban yang Tuhan taruh di hati kita terhadap sebuah pelayanan. Kita harus mendukung pelayanan itu dalam doa, dalam daya. Ada beban di hati yang Tuhan taruh untuk mendukung pelayanan ini dalam dana. Kalau sudah ngerti itu, jangan lalaikan itu. Amin. Karena kita sudah paham itu yang harus kita kerjakan. Haleluya.
Dalam hal-hal umum juga, saudaraku. Perhatikan. Mungkin ada tanggung jawab kita dalam keluarga itu ya. Ya mungkin itu tanggung jawab kita dengan mertua di sana. Yang setiap hari harus ditransfer, oke? Wajahnya kok kelihatan sedih semua ini. Begitu bilang mertua kok sedih. Mungkin itu tanggung jawab kita selaku menantu yang membantu mertua kita, yang harus mentransfer setiap bulan. Dan kita tahu itu tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Tanggung jawab itu anugerah, sama-sama katakan, tanggung jawab anugerah. Sekali lagi, tanggung jawab itu anugerah. Anugerah itu tanggung jawab. Bisa mengerti? Kalau ada anugerah, pasti ada tanggung jawab. Dan kalau ada tanggung jawab, lihatlah sebagai anugerah. Setuju? Amin. Maka transferlah mertuamu setiap bulan yang tinggal sendiri di pondok itu. Oke? Kalau itu bagianmu. Atau keluargamu. Atau mama papa di kampung yang sudah tidak kuat kerja itu. Transferlah. Senang sekali dengar kata transfer itu ya. Sejuk sekali dengarnya itu. Amin. Ya. Kalau itu juga bagian dalam pekerjaan memang kita harus selesaikan ya, kita selesaikan. Karena itu sudah diberitahukan kepada kita, kita tidak punya alasan untuk lalai. Karena itu sudah dinyatakan begitu jelas pada kita oleh Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk lalai selain mengerjakannya dengan setia. Yang kedua Bapak Ibu, kita tidak boleh lalai. Karena itu ternyata untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Coba kita baca ayat 14 itu. Kita baca yang keras bersama-sama ya. Wah, 3 kali ganti ya, mantap sekali. Memang istimewa sekali saya ini. Ya, kita baca, apa mau ganti lagi? Oke. Ayat 14, kita fokus ya. Kita baca sama-sama ayat 14 itu. 1, 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15, lebih keras. Perhatikanlah, hiduplah, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita disuruh tidak lalai karena itu untuk kebaikan kita sendiri, untuk kemajuan kita sendiri. Amin. Saudara perhatikan di situ ada kata perhatikanlah semua itu. Apa artinya? Saudara harus baca pasal 4 itu, ada banyak hal yang harus diperhatikan Timotius di situ. Saya waktu cek itu ada banyak juga, ada sekitar 8 itu. Timotius harus selalu mengingatkan jemaat supaya jemaat jangan tersesat. Selalu ingatkan jemaat. Jadi tugas gembala itu selalu ingatkan jemaat. Jadi kalau jadi pendeta itu agak sedikit cerewet, oke? Oke? Pak pendeta ini cerewet sekali ya, memang tugasnya mencereweti Anda. Supaya Anda jangan tersesat, supaya kita jangan tersesat. Diomongin ulang-ulang itu ya. Pak pendeta khotbahnya itu aja, omongnya itu aja ya. Karena itu yang kita belum berubah di sana. Ngapain di khotbah yang lain yang itu aja belum berubah? Ya. Ada dikatakan menjauhi tahyul, dongeng-dongeng nenek tua atau filsafat-filsafat kosong. Banyak hal-hal yang sia-sia dalam hidup ini. Ya, hidup itu singkat. Tadi ngobrol-ngobrol sama Pak teman saya. Satu tim dalam mancing ya Pak ya. Hidup itu singkat, sekali habis itu kita mati. Apa sih yang kita cariin? Akankah kita habiskan waktu yang singkat untuk hal-hal yang sia-sia? Come on, saya tidak mau. Terlalu singkat hidup ini. Ibadah, kejar itu ibadah. Latihan jasmaniah itu terbatas. Tapi ibadah itu bukan saja untuk hari ini, tapi untuk sampai kekal. Berjuang, berjeri, mengajarkan semua kebenaran. Jadi teladan di antara orang percaya. Bertekun dalam membaca kitab suci. Apa Bapak Ibu masih baca kitab suci setiap hari? Amin.
Kalau kita tidak suka baca firman Tuhan, percayalah kita tidak akan bertumbuh. Tidak akan bertumbuh, saudara. Kita tidak akan bertumbuh. Kecuali kita tekun membaca kitab suci setiap hari. Tapi salah satu yang tidak boleh diabaikan oleh Timotius adalah, yaitu jangan lalai menggunakan karunia yang ada padamu. Semua ini harus engkau perhatikan. Termasuk kamu jangan lalai menggunakan karunia yang ada padamu, karena itu untuk kemajuanmu sendiri, itu untuk pengembangan dirimu sendiri, itu untuk kebaikanmu sendiri, itu untuk kita sendiri. Haleluya. Coba kita bandingkan dalam Yeremia pasal 48 ayat 10a itu. Yeremia pasal 48 ayat 10a. Dikatakan di situ, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ada kutuk dalam kelalaian. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Saudara, kita itu bisa melayani dengan lalai, itu tidak mendatangkan berkat sama kita. Melayani asal-asalan itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Melayani setengah-setengah hati itu tidak mendatangkan berkat bagi kita, karena di situ ada kelalaian. Dan dikatakan terkutuk orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Salah satu arti kutuk yang saya pelajari dalam Perjanjian Lama itu adalah dijauhkan dari janji-janji berkat Tuhan itu. Kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama itu banyak sekali janji-janji berkat Tuhan, bukan? Banyak sekali di situ. Begitu banyak janji-janji berkat Tuhan. Kedamaian, kebaikan, wah macam-macam itu. Ya. Tetapi kalau ada kutuk berarti dijauhkan dari janji-janji itu. Sebaliknya yang kita terima hal-hal yang buruk. Seharusnya kita sudah sampai tingkat pengetahuan itu. Seharusnya sudah kita sampai pada tingkat karakter itu. Seharusnya kita sudah sampai pada tingkat spiritual itu. Seharusnya kita sudah sampai pada karya-karya Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kita melihat itu, tapi kita tidak melihat semua itu. Karena apa? Karena banyak kelalaian dalam hidup ini. Banyak seharusnya kebaikan-kebaikan, banyak seharusnya berkat-berkat, banyak seharusnya hal-hal yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Seharusnya kita sudah terima dalam hidup ini. Tapi karena kita banyak lalai, kita dijauhkan dari itu. Amin. Kita dijauhkan dari itu. Sekarang Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada kita semua. Siapa yang mau merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup? Dan semua ya. Kuncinya jangan lalai. Apa yang sudah disampaikan, apa yang harus kita kerjakan, jangan lalai kerjakan itu. Apakah kita di sini mau melihat potensi hidup kita berkembang dalam hidup ini? Jangan lalai. Saudara, di setiap saudara ini ada benih-benih yang Tuhan sudah beri. Ada potensi-potensi hebat yang Tuhan beri pada saudara. Tuhan itu dahsyat, menciptakan saudara dengan dahsyat. Kita tidak perlu iri dengan kelebihan orang. Karena di dalam diri kita ini sendiri pun ada banyak kedahsyatan Tuhan. Di dalam diri kita ini ada banyak benih-benih yang hebat yang Tuhan berikan. Tetapi itu hanya bisa berkembang kalau kita menggunakannya dengan benar. Kalau kita bertanggung jawab mengasahnya. Amin. Haleluya. Saudara, bukan maksud untuk saya mau meninggikan diri, tidak. Tapi ini pengalaman pribadi. Apakah saudara melihat saya khotbah di sini? Oh, Bapak Hendri itu pengkhotbah. Saya tidak pernah tahu bahwa saya seorang pengkhotbah. Dan saya tidak pernah tahu bahwa saya seorang pengajar. Karena yang saya tahu dulu saya adalah seorang penggali sumur. Masih terbayang linggisnya itu? Ya. Masih terbayang palunya itu. Karena dulu saudara, saya orang sangat pemalu sekali. Sangat pemalu karena dari sono ya. Dari kampung sono, tak terdidik, tak terlatih.
Ada dengan anak-anak kampung setiap hari di sawah, mainnya dengan sapi. Kalau sekarang anak-anak mainnya dengan komputer, ya, mainnya dengan HP hebat-hebat. Kita dulu mainnya dengan sapi. Jadi begitulah kita. Jadi malu rasanya naik seperti ini, walaupun sudah besar itu, groginya minta ampun. Jadi saya lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilihat orang. Lebih nyaman rasanya. Semakin tidak dilihat orang, semakin asik. Jadi di dalam sumur itu enak sekali rasanya. Di kejauhan, di kedalaman belasan meter itu. Dengan palu, dengan panyong, dengan linggis, dengan betel di situ. Di dalam itu. Rasanya nikmat sekali. Tidak ada yang lihat. Dan saya tidak pernah tahu apa potensi dalam diri saya. Setelah berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memberitahu. Ada yang ku telah titipkan padamu. Kamu bisa ngajar. Tapi mengajar begini tidak terjadi secara otomatis. Harus setia, harus belajar, harus tempah, harus latihan. Amin. Baru ada kemajuan. Setiap kita di sini pasti ada potensi-potensi. Tidak perlu iri dengan orang lain. Saudara udah hebat. Amin. Bukan maksud untuk meninggikan hati saudara. Tuhan yang menciptakan itu Tuhan yang hebat. Kalau kita tahu itu, jangan lalai menggunakan karunia itu. Asah, belajar, tekuni. Itu pasti berkembang dalam hidup ini. Itu pasti bertumbuh. Kita tidak boleh lalai menggunakan karunia kita. Karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Amin. Yang terakhir, kita tidak boleh lalai menggunakan karunia yang ada pada kita. Itu karena untuk kebaikan banyak orang. Kita baca ayat 16 Bapak Ibu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau, saudara. Semua orang yang mendengarkan engkau, ada kata bersyarat bagi orang yang mendengarkan itu. Tetapi di situ saudaraku yang dalam Tuhan, kita melihat bahwa kalau kita menggunakan karunia kita, banyak orang yang akan terberkati melalui hidup kita ini. Amin. Banyak sekali orang akan terberkati. Ada dua hal yang harus diawasi dalam ayat itu. Satu ajarannya, tapi yang kedua adalah awasilah dirimu. Apa arti awasilah dirimu itu? Bukan saja mengawasi kekudusan hidup, bukan saja mengawasi kesalahan hidup, bukan saja itu. Tapi jangan sampai engkau lalai menggunakan karuniamu itu. Itu artinya, jangan sampai engkau lalai menggunakan karunia itu. Jadi awasilah dirimu sendiri. Jangan sampai lalai menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau engkau menggunakannya, kalau engkau tidak lalai, maka kamu akan menyelamatkan banyak orang itu. Nah saudara, saya belajar kata menyelamatkan itu dari kata sosen, dari akar kata soso. Itu cukup banyak artinya ya. Cukup banyak artinya. Bisa artinya menyembuhkan, to heal, rescue from danger, menyelamatkan dari bahaya. Bisa artinya protect, melindungi. Bisa artinya to save, menyelamatkan. Keep safe, membuat tetap aman. Bisa artinya itu ya. Dan itu ditulis untuk bentuk kata yang akan datang dengan modus indikatif, artinya menegaskan kepastian. Seolah Paulus berkata kepada Timotius, hai Timotius, kalau kamu tidak lalai menggunakan karunia yang ada padamu itu, adalah sebuah kepastian di depan kamu akan memulihkan banyak orang. Kalau kamu tidak lalai menggunakan karunia yang ada padamu, adalah sebuah kepastian di depan. Kamu banyak melindungi orang dari hal-hal yang tidak baik. Adalah sebuah kepastian. Kalau kamu menggunakan karunia yang tidak lalai itu, kepastian bahwa kamu banyak akan menyelamatkan orang dari bahaya. Adalah sebuah kepastian di depan. Kalau kamu tidak lalai menggunakan karuniamu, adalah sebuah kepastian bahwa kamu akan membuat orang yang selamat tetap ada di jalur yang tepat. Amin. Adalah sebuah kepastian
Kalau setiap kita betul-betul tanggung jawab terhadap karunia kita, betul-betul tanggung jawab terhadap karunia kita, adalah satu kepastian saudara dan saya dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Adalah sebuah kepastian. Tetapi sebaliknya adalah sebuah kepastian juga kalau kita lalai, tidak tanggung jawab, males-malesan, adalah sebuah kepastian kita mendatangkan bencana bagi banyak orang. Sebaliknya begitu. Saya membaca satu berita itu di liputan6.com. Judulnya seperti ini. Orang tua asik main game, bayi mati kelaparan. Nah, orang tuanya asik main game, bayinya mati kelaparan. Suami istri di Korea Selatan dihukum karena meninggalkan anak mereka yang baru lahir sampai mati kelaparan. Sementara mereka asik bermain game online tentang membesarkan anak. Anaknya ditinggalkan, asik main game online tentang membesarkan anak. Lucu ya? Lebih senang dengan gamenya daripada anaknya. Apakah ada terjadi di sini ibu-ibu? Apa ada yang seperti itu? Ayo cepat-cepat kita tobat, oke? Pasti sengsara itu anakmu itu, kasihan sekali anakmu itu. Karena tiap hari dengan HP begitu ya. Suami tidak dibuatin kopi. Ada amin bapak-bapak? Itu yang wajah-wajah bapak-bapak yang suruh. Itu mesti jarang dibuatin kopi sama istrinya itu. Mesti orang bapak-bapak yang terlayani itu wajahnya itu beda itu. Ya, seger, semangat. Karena istrinya. Tapi kalau tidak terlayani itu coba lihat. Kalau di rumah itu ada bayi satu, artinya ada bayi dua. Satu bayi yang gede, itu suaminya itu. Bisa terlantar itu. Amin. Bapak-bapak bilang sama saya bayi gede. Enggak ya. Karena kita dilayani, kalau tidak dilayani loh. Ibu-ibu asik main begitu ya. Kasihan anak. Kasihan bapak-bapak. Tidak terurus. Sebaliknya juga bapak-bapak. Jangan kasihkan mancing. Amin, 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 amin. Amin, ada amin. Ya, jangan kasihkan dengan hobi pribadi. Kasihan itu istri itu. Kasihan banget. Coba lihat wajah-wajah ibu-ibu. Kasihan enggak? Kasihan kan? Iya. Jangan lalai. Disayangi, oke? Dikeloni, oke? Disayangi. Diajak makan bareng. Seperti itu. Ya. Menurut jaksa, pasangan tersebut bermain di warnet rata-rata 10 jam setiap hari. Wow. 10 jam setiap hari. Dan hanya memberi makan sang bayi sekali sehari. Anak perempuan itu yang terlahir prematur dan beratnya hanya 2,5 kg. Seringkali mereka memberikan susu formula yang sudah basi. Dan mereka juga memukuli ketika sang bayi menangis ketika kelaparan. Jadi kalau orang itu udah asik dengan game itu, udah males ngurusin yang lain itu. Perhatikan anak-anak saudara bapak ibu, hati-hati loh. Kasih game online itu. Ya, itu mesti sifatnya jadi buruk. Siapa yang mendukung? Bapaknya yang mendukung, ibunya yang mendukung. Kalau saya hati-hati, saya nggak mau kasih. Saya lihat dulu apa yang ditonton anak saya. Bagaimana itu? Apa yang ditonton? Kartunnya. Oh, gebuk-gebukan, pukul-pukulan, ganti. Kalau sudah terlalu lama saya bilang matikan. Kadang juga saya ingatkan istri, tolong ya. Kadang kan kita mau apa ya? Mau ndak diganggu anak-anak kan? Supaya ndak diganggu anak-anak kita kasih aja game online. Supaya kita aman. Tapi dia rusak. Jadi kita orang tua ini harus tobat. Yang merusak siapa? Kita sendiri. Makanya sifatnya memberontak. Nilai-nilai hidupnya itu cuek bebek. Orang zaman dulu itu bilang cuek bebek.
Enggak tahu sekarang apa istilahnya. Mungkin cuek kerbau mungkin. Sudah terlalu gede. Orang makin lama makin cuek karena keasikan dengan game. Dengan HP-nya sendiri. Makanya sekarang enggak cocok lagi tuh cuek-cuek bebek. Cocoknya cuek-cuek kerbau. Lebih gede. Nah seperti itu ya. Jadi rusak spirit itu. Asal-asalan kasih susu basi. Seperti itu ya. Karena tidak lagi ada semangat untuk melayani. Semua dilalaikan untuk kasihkan diri pribadi. Yang tidak ada guna sama sekali. Mereka menemukan sang bayi tewas. Ketika kembali ke rumah di Suwon, selatan Seoul. Setelah lelah karena seharian bermain game pada September tahun lalu. Mereka bersembunyi di rumah kerabat. Setelah diotopsi, menyatakan sang bayi meninggal karena gizi buruk. Di sini kelihatan makmur semua ya. Tidak ada yang gizi buruk di sini ya. Berarti semua sangat saling menyayangi. Amin. Haleluya. Ya, saudara, kalau kita lalai Bapak Ibu, ya, banyak hal-hal berharga dalam hidup kita itu yang rusak dan hilang. Kalau kita suka lalai. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Banyak memberikan hal-hal yang baik dan berharga dalam hidup Bapak Ibu. Tapi kalau kita suka lalai males-malesan. Itu banyak hal yang berharga menjadi rusak dalam hidup kita. Dan kita kehilangan hal itu. Cepat atau lambat kita akan kehilangan hal itu. Saudara, kebiasaan lalai dalam hidup kita akan membuat banyak orang di sekitar kita terkena getahnya. Gara-gara ni yang lalai. Gara-gara tu yang lalai. Gara-gara no yang lalai. Ya, makanya banyak orang di sekitar kena getahnya yang gak tahu apa itu. Karena kita yang suka lalai. Suka lalai itu ya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak lalai, kita betul-betul menggunakan waktu untuk mengerjakan apa yang kita harus kerjakan, maka banyak orang di sana adalah sebuah kepastian, banyak orang dipulihkan, diberkati, diselamatkan, mengalami hidup baru melalui hidup kita kalau tidak lalai. Amin. Kalau tidak lalai. Jadi sekarang pilihlah hari ini mau jadi apa kita ini. Pilihlah hari ini. Tegaskan pada diri kita sendiri. Kita mau jadi apa ini? Apakah kita ini mau menjadi dampak yang negatif bagi orang lain? Menjadi kabar buruk? Menjadi bencana bagi orang lain? Pilihlah hari ini, jadilah orang lalai. Kalau itu cita-citamu. Apa itu cita-cita Bapak Ibu? Tapi kalau saudara benar-benar ini mau jadi berkat, hidup saya mau dipakai Tuhan, hidup saya sungguh-sungguh akan banyak dipulihkan. Pilihlah hari ini, jangan lalai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan padamu. Ketika nama saudara disebut, apa yang diingat orang? Pak Anton, waduh, horor. Nah, tuh. Berarti orang suka lalai. Bu Tini, waduh, tukang ribut. Tukang datangin bencana, berdampak negatif. Apa yang nama saudara kalau disebut itu orang terbayang apa? Terbayang apa? Kalau nama saudara disebut itu, orang terbayang apa kira-kira? Bapak Howat misalnya. Banyak hutangnya. Nah seperti itu. Coba sebutkan nama saudara. Terbayang apa itu? Coba ibu-ibu berani enggak bilang sama anaknya di rumah. Nduk, sini nduk. Ya. Kalau misalnya itu anaknya laki-laki ya, ibu-ibu ya. Nanti kalau kamu cari istri model ibumu ini. Berani? Berani ngomong gitu. Berani? Atau jangan kayak ibu ya, cari orang lain. Coba bapak-bapak itu. Tanya anak-anak perempuannya di rumah itu ya. Nduk, sini. Nanti kalau kamu cari suami, cari yang model bapak ini. Berani ngomong begitu? Berani? Kok ragu-ragu kayaknya? Berani? Itu udah jelas itu.
Jadi sekarang saudara, kalau kita ini orang lalai, kita ini berdampak buruk, sumbangsih kita jelek. Tapi hari ini saudara harus putuskan hari ini. Mau jadi orang dampak buruk atau dampak positif. Kalau cita-cita mau jadi dampak buruk, jadi kabar horor, pilihlah jadi orang suka lalai. Selamat lalai. Tapi kalau tidak, saya mau jadi berkat, pilihlah jangan lalai. Pasti jadi berkat. Kalau kita memilih untuk tidak lalai, perhatikan 3 hal yang dikatakan Paulus ini. Yang pertama itu adalah perhatikanlah semua ini. Amin. Jangan ada bagian-bagian yang terlewati. Belajarlah melihat dengan detail. Jangan sepotong-sepotong melihatnya. Oh, cuman ini yang saya suka. Belajarlah lihat detail. Jangan ada bagian yang terlewati. Oke? Perhatikanlah semua ini. Sama-sama katakan, perhatikanlah semuanya. Yang kedua, hiduplah di dalamnya. Amin. Sama-sama yang kedua katakan, hiduplah di dalam. Bukan hanya suka memperhatikan. Itu tukang kritik-kritik itu suka memperhatikan aja. Tapi tidak menghidupi. Hidupi di dalamnya itu. Taati, kerjakan. Tapi yang ketiga, bertekunlah di dalamnya. Amin. Bertekunlah, bukan Senin Kemis. Fokuslah, disiplinlah. Kalau kita menghidupi 3 prinsip itu, bukan saja baik untuk diri kita, tetapi akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sekarang kita mengerti kenapa Tuhan sangat mengutuki kelalaian itu. Karena itu merusak diri kita dan merusak banyak orang. Tetapi saudara, hari ini kita sudah mendengar supaya kita jangan lalai. Oleh sebab itu, hal-hal apa yang sudah disingkapkan dengan jelas kepadamu, engkau udah ngerti itu tanggung jawabmu, itu udah ngerti karuniamu, kerjakan. Amin. Kerjakan dengan tidak lalai, karena kita sudah paham. Dan itu akan membuat hidup saudara sendiri mengalami banyak kebaikan Tuhan, bertumbuh secara rohani dengan baik, melihat kemajuan karya Tuhan dalam hidup. Dan melalui hidup kita ini banyak orang terselamat.